yang mana structure masuk minggu 1. Kalau teman-teman pernah belajar soal mesocycle. Jadi kita minggu 1 kita nyentuhnya RPI berapa, minggu 2, minggu 3, minggu 4 test week, nanti masuk minggu 1 lagi di load week kayak gitu. Jadi member kita sudah diajarkan untuk pola training, bukan exercise. Kalau exercise kan kita yang penting kita olahraga, tapi kan kita nggak tahu am I getting better or not gitu dalam training, karena kan tidak ada strukturnya gitu kalau kita bicara exercise. Lalu strategi mengolah bisnis kita mulai dari tradisional sekali. Dulu waktu awal kita buka bisnis, kebetulan anak masih kecil jadi bobol celengan, we don't care lah ya, belum butuh banget gitu. Jadinya kita yang jadi office girl, kita jadi office boy, kita bersih, sikat kamar mandi itu kita semuanya, kita nggak punya admin, kita masih nagih sendiri. Masih nyambung ke pertanyaan yang sebelumnya, gimana tuh kalau misalkan ada klien cancel? Itu repotnya kalau kita menghandle sendiri. Kalau kalian tidak punya admin, admin kan nggak berarti tuh orang harus ada di gym kalian. Kalau kalian PT freelance di gym-gym yang dimanapun berada, my suggestion, saranku adalah hire-lah admin yang kerja bisa dari rumah untuk nagih-nagih, untuk mengingatkan rules-rulesnya. Karena apa? Kalau kita yang mengingatkan, kan kita yang langsung ketemu sama kliennya, itu nggak enak banget. Vibe-nya will be different. Lo ngingetin, nggak boleh dong, ini kan kayak nggak profesional gitu ya. Karena walaupun sudah ditulis di awal rules-nya, kalau terlambat apa-apa. Nah, kalau di gym kita sudah kita dari awal, kalau lo last minute cancel gitu ya, udah dididak langsung paketnya, hangus gitu. Walaupun awalnya nggak bisa begitu, karena kita nggak punya admin, semua kita yang tagih. Aduh, udah habis nih, udah gitu mau nagih nggak enak lagi. Aduh, udah mau habis gimana lagi gitu. Karena kita ambil, Tapi kita juga operationnya admin. tetap kita sendiri ya yang Betul, karena ituin kita ya. ngajar, kita harus menjalin relationship yang bagus juga sama klien, terus kita suruh nagih gitu kan, itu akan sulit. Jadi mungkin teman-teman bisa mempekerjakan partner kalian, istri, misalkan yang memang misalkan industri bekerjanya beda, itu dijadikan admin kalian gitu untuk nagih-nagih, mengingatkan gitu, atau mengingatkan kembali rules-rules supaya lebih profesional lah untuk berjalannya sesi latihan gitu. Jadi itu sih kalau dari aku, karena dulu kita akhirnya bisa punya admin itu, gym buka 2019, kami punya admin 2021. Jadi agak cukup lama, jadi 2 tahun tuh kita nyikat kamar mandi sendiri, kita ngadmin sendiri, itu kita lakukan gitu. Karena apa, memang modalnya nggak ada gitu kan, dan itu duit sendiri. Apa itu investor, kita tidak kenal investor gitu ya. Apa itu kerjasama dengan orang lain, sharing profit, kita belum kenal seperti itu gitu. Jadi ya mulailah dari yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena again, hiring orang kan pasti biaya akan lebih besar juga ya. Jadi kalau masih bisa dilakukan sendiri, mencari partner yang memang kira-kira passionnya sejalan. Kebetulan suamiku rela keluar dari pekerjaannya karena dia merasa bahwa kayaknya lo kalau bikin gym nggak mungkin sendirian, yang ada lo sakit-sakitan, jadi Oh. dia menemani aku lah buka bisnis bersama gitu. Lalu pertanyaan nyambung yang berikutnya lagi, inovasi yang bisa dikembangkan untuk gym itu apa? Sebenarnya kalau inovasi sih sebenarnya kita kan bukan mass product ya. Kita kan bicara jasa ya. Jadi yang bisa inovasi itu kan kita bicara soal promo-promo, kita bicara soal kira-kira latihan apa yang mungkin bisa mengikuti waves out ini, seperti misalkan kayak ada high rocks, bisa tuh kita mengikuti ombaknya gitu ya. Itu tuh bisa dilakukan, tapi inovasi yang paling penting buat kami sebagai aku pribadi ya untuk gymku sendiri adalah minimal setahun sekali aku melakukan pelatihan untuk coaches-coachesku. Jadi kita belajar bareng. Setahun sekali itu minimal dan itu gratis gitu ya. Aku manggil dari beberapa teman-teman senior-senior yang memang spesifik, misalkan kayak Coach Alia nih. Aku udah lama banget nih. Aku dulu awal-awal ikut Coach Alia nih. Jadi Ketemu kita di udah tahun sini ya. cukup lama sama Coach Alia. Nah, memanggil orang-orang spesialis seperti Coach Alia gitu, tokoh-tokoh di kebugaran gitu. Nah, itu belajar melalui online kayak atau dia undang ke gym gitu. Jadi yang buat aku inovasi adalah bagaimana coaches-coaches kami itu keep up with the, bukan tren ya. Kalau tren tuh akan selalu ada ya, tapi knowledge-nya gitu yang harus selalu di-upgrade gitu kan. Pada zaman dulu kan katanya squat tidak boleh melebihi jari kaki gitu kan. Ya kan sekarang udah sangat 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 berkembang. Nah, itu tuh perkembangan itulah yang akan membantu gym kita dan differentiate gym kita dengan gym yang lain. Bahwa sistem assessmentnya di gym fitness dan physical beda banget sama gym yang lain ada di Bogor. Ya udah, artinya kan dari situ kita prove to our market bahwa
ini yang kita maksud dengan apa namanya inovasi. Inovasinya bukan inovasi apa ya, tapi lebih kepada kita selalu upgrade ilmu kebugaran gitu ya. Bahkan klien-klien kita bisa melihat, oh iya dulu cara ngajarnya segini, kayak gini, lalu sekarang begini. Mereka bertanya, kok berubah coach? Nah kita akan bisa jelasin karena kita udah dapat knowledge-nya gitu ya. Terus kalau kita bicara soal marketing personal trainer, nah ini jadi ya bedanya gymku dengan gym yang lain. Gymku ini coaches nggak jualan. Yang jualan adalah aku dan suamiku. Jadi aku yang door to door hang out with the members, walaupun aku juga punya klien, aku akan cerita, aku akan gali apa sih kebutuhannya memberku. Oh, lagi kayak gini-gini. Aku nanti langsung kepalaku udah tanya, oh ya, kamu cocok nih kalau latihan dengan coach A. Dia sudah terbukti menghandle lalalalalala gitu. Jadi coachesku di gym tidak ada yang jualan dan tidak aku perbolehkan jualan. Yang boleh dia lakukan hanya belajar, upgrade, lalu berikan jasa yang terbaik. That's it. Mereka tidak boleh jualan. Yang jualan aku. Dan sampai detik ini pun coaches kita juga bahkan sampai kayak ada klien baru ada yang mau ngambil nggak, aduh nggak deh gitu. Jadi kita nggak ada tuh yang namanya kita rebutan klien di gym kami tuh nggak ada gitu. Kebetulan kita juga di nggak ya small city juga nggak small city ya. Lumayan lah ya kita tetangga dengan Jakarta. Tapi seperti yang Coach Helena tadi bilang, Jakarta itu aku kan mengajar di Jakarta tuh 7,5 tahun ya dari awal karir aku dari 2012 sampai 2019 itu karakternya sangat-sangat berbeda dengan warga Bogor. Knowledge-nya juga Bogor masih di bawahnya dari Jakarta. Nah, buat aku justru itulah benefitnya sebagai kita yang memberikan jasa. Itu adalah tempat di mana teman-teman bisa menyuntikkan edukasi sebanyak-banyaknya ke mereka. Karena mereka masih open mind dibanding anak-anak Jakarta gitu ya. Jujur aku very very happy gitu ya ngajar di Bogor walaupun belum selama aku waktu ngajar di Jakarta. Di attitude, culture itu tuh sangat-sangat bikin aku less stress lah gitu. Mohon maaf nih teman-teman Mungkin warga terlalu Jakarta. fast life ya di Ya Jakarta. beda ya. Oke. Anak-anak daerah tuh buat aku lebih humble, lebih apa namanya mau mengosongkan gelasnya untuk menerima hal-hal baru gitu, edukasi-edukasi baru gitu. Dan dia melihat kita grow dari A ke B ke C itu mereka bisa melihat gitu ya. Ya. Terus ya again kita nggak akan pernah bisa, kita akan capek coaches kalau kita akan terus ada tren apa kita ikutin tren apa, kita akan capek. Makanya harus balik lagi ke rootnya nih, lo mau bikin gym yang kayak gimana sih gitu, gym apa sih yang bakalan orang akan nginget gitu, wah kalau fitness itu latihannya kayak gini-gini, physical itu latihannya kayak gini-gini gitu. Walaupun sekarang agak terpecah tuh, physical dan fitness agak beda tuh gayanya. Karena apa? Headnya beda. Physical headnya Leoni, fitness headnya Johan gitu suamiku. Dari culture gaya latihannya udah beda banget gitu. Di fitness mah chill-chill aja gitu. Nah sedangkan kalau di physical go heavy gitu. Kenapa? Karakter dari head coachnya. Dan itu akan membawa. Jadi apapun gaya kamu teman-teman itu yang akan mereka telan. They trust you. Dia kalau udah ikut ke gym kamu udah dia akan ngikutin gaya kamu gitu. Jadi sebenarnya nggak akan ada yang bisa mengcopy, cuma kalian yang memang harus decide mau bikin gym yang seperti apa gitu. Oke, jadi kembali ke akarnya ya. Sip. Oke, makasih Coach Mama.